semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Cynthia Ikun, biasa dipanggil Della. Halo, saya Pascalia Bagita Martins, biasa dipanggil Aleta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronaldo Halemau, biasa dipanggil Roy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Kristanti Mendonsa, biasa dipanggil Intan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carlianus Pirlo, biasa dipanggil Pirlo. Halo semua, perkenalkan nama saya Mario Frida Bete, biasa dipanggil Frida. Oh my god! Wow! Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Apa itu single board komputer? Mengutip buku berjudul Pengantar Teknologi Internet of Things atau IoT, Yudoh Yunanto, Abdul Aziz, 2019, halaman 119. Pengertian single board komputer atau SBC adalah komputer dalam sebuah board dengan SBC. Semua pekerjaan yang membutuhkan komputer dapat dikerjakan dengan baik. Apa itu single board controller? Mengutip dari buku Embedded Controller for the 1815 Family, William H. Pei, 2012, halaman 17. Single board controller adalah sistem papan tunggal yang dibangun di atas satu sirkuit cetak atau papan pembungkus kawat yang berbentuk dua dimensi. Fungsi single board komputer yang pertama, prototyping dan pengembangan. SBC sering digunakan oleh pengembang untuk membuat prototipe perangkat baru atau sistem embedded karena desainnya yang kompak dan terjangkau. Yang kedua, embedded systems. Banyak SBC digunakan dalam aplikasi embedded seperti otomasi industri, robotika, dan perangkat IoT, Internet of Things, di mana ukuran dan efisiensi energi sangat penting. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. SBC seperti Raspberry Pi dan Arduino banyak digunakan dalam pendidikan untuk mengajarkan konsep pemrograman elektronik dan sistem komputer kepada siswa. Yang keempat, media center. SBC juga dapat digunakan sebagai media center untuk streaming video atau audio dengan dukungan berbagai aplikasi seperti Kodi atau Plex. Yang kelima, beberapa SBC dapat dioptimalkan untuk menjalankan server kecil, misalnya untuk posting web atau penyimpanan PKN data. Yang keenam, kontrol dan monitoring. SBC dapat digunakan dalam sistem kontrol dan monitoring, misalnya dalam sistem pertanian cerdas, pengawasan lingkungan, dan sistem rumah pintar. Fungsi single board controller. 1. Pengendalian perangkat dapat digunakan untuk mengontrol perangkat seperti motor, sensor, dan aktuator dalam berbagai aplikasi industri dan robotika. 2. Pengelolaan sinyal. Sering menangani pengelolaan sinyal dan sensor, memungkinkan analisis data dan pengembalian keputusan berdasarkan input yang diterima. Komunikasi data dapat berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara berbagai perangkat, baik melalui protokol, serial, 12C, SPL, atau jaringan. Monitoring dan pengawasan digunakan untuk memantau kondisi sistem atau lingkungan dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Otomasi proses memungkinkan otomasi proses industri dengan mengatur urutan operasi berdasarkan logika tertentu. Edukasi dan riset. Dalam konteks pendidikan, SBC digunakan untuk mengajarkan konsep kontrol dan pemrograman serta melakukan riset dalam pengembangan teknologi baru. Dampak positif single board komputer.
Single board komputer atau SBC memiliki dampak positif. Yang pertama, biaya efisien. SBC biasanya lebih murah dibandingkan dengan komputer tradisional, membuatnya terjangkau untuk prototyping dan penggunaan pribadi. Kedua, portabilitas. Ukurannya yang kecil memudahkan transportasi dan penggunaan di berbagai lokasi. 3. Fleksibilitas. SBC dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pendidikan hingga otomasi industri. 4. Komunitas pengembangan yang aktif. Banyak SBC seperti Raspberry Pi didukung oleh komunitas yang besar, yang menyediakan banyak sumber daya dan dukungan. 5. Energi efisien. SBC biasanya menggunakan lebih sedikit daya dibandingkan komputer konvensional yang menguntungkan untuk penggunaan jangka panjang. Dampak negatif single board komputer. Nomor 1, keterbatasan kinerja. SBC memiliki daya komputasi yang lebih rendah dibandingkan dengan PC yang bisa membatasi aplikasi yang lebih berat. Nomor 2, keterbatasan konektivitas. Mungkin ada konektivitas dalam jumlah port dan koneksi tergantung pada modelnya. Nomor 3, kurangnya dukungan perangkat keras. Tidak semua perangkat keras mungkin kompatibel dengan SBC, yang bisa menjadi kendala dalam pengembangan. Nomor 4, ketergantungan pada komunitas. Jika komunitas pengembangan menyusut dukungan untuk perangkat tertentu bisa berkurang. Yang kedua, dampak positif single board controller. Nomor 1, otomasi dan efisiensi. SBC dapat melengkapkan efisiensi dalam proses industri melalui otomatisasi, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Nomor 2, fleksibilitas dalam pendalanan dapat diadaptasi untuk berbagai aplikasi kontrol, dari robotika hingga sistem monitoring. Nomor 3, peningkatan akurasi. Menggunakan SBC dalam pendahuluan sistem dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi operasional. Nomor 4, peningkatkan kemampuan monitoring. SBC dapat digunakan untuk memantau berbagai parameter secara real-time, meningkatkan pengembangan keputusan. Nomor 5, pendidikan dan penelitian. Memberikan alat praktis untuk belajar tentang kontrol dan sistem otomatisasi. Dampak negatif single board controller. Dampak negatif. Yang pertama, kompleksitas pengembangan. Pengembangan dengan SBC mungkin memerlukan keterampilan pemrograman dan elektronik yang lebih tinggi. Yang kedua, keterbatasan dalam pengolahan data besar. SBC mungkin tidak mampu menangani data dalam jumlah besar secara efisien. Yang ketiga, potensi kerusakan perangkat. Dalam aplikasi industri, kerusakan atau kegagalan SBC dapat berdampak signifikan pada produksi. Yang keempat, keamanan. Dengan semakin banyaknya SBC yang terhubung ke internet, ada risiko keamanan siber yang perlu diperhatikan. Kali ini kita akan membahas perbedaan single board komputer dengan single board controller. Pertama, single board komputer atau disingkat SBC adalah sebuah komputer lengkap yang semua komponennya seperti prosesor, RAM, penyimpanan, dan port input-output ada di satu papan. Contohnya seperti Raspberry Pi. SBC bisa menjalankan sistem operasi, misalnya Linux atau Windows IoT, sehingga cocok dipakai untuk server mini, robotika, hingga pemrograman. Sedangkan single board controller atau microcontroller board adalah papan kecil yang berfungsi khusus sebagai pengendali perangkat elektronik.
Contohnya Arduino atau ESP32. Board ini tidak perlu sistem operasi karena programnya langsung dijalankan oleh microcontroller. Biasanya dipakai untuk mengontrol sensor, aktuator, atau sistem otomatisasi sederhana. Jadi, perbedaan utamanya, single board komputer lebih powerful, bisa multitasking tapi boros daya, dan single board controller lebih sederhana, hemat daya, tapi terbatas kemampuannya. Oke, baik. Kesimpulannya, single board komputer dan single board controller sama-sama berupa papan sirkuit tunggal, tetapi memiliki perbedaan fungsi utama. Single board komputer adalah komputer mini yang mampu menjalankan sistem operasi dan aplikasi kompleks, cocok untuk komputasi umum, namun lebih boros daya dan mahal. Sedangkan single board controller adalah papan mikrokontroler sederhana yang langsung mengeksekusi program tanpa sistem operasi, hemat daya, murah, dan cocok untuk mengendalikan sensor atau aktuator dalam sistem otomatisasi. Demikian penjelasan mengenai perbedaan antara single board komputer dan single board controller. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami teknologi perangkat keras, serta membantu dalam menentukan penggunaan yang tepat sesuai kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya.